gajinya sekian, si B usahanya bangkrut, si B usahanya meningkat. Malam itu ditentukan nasib kita. Itu kenapa jangan bermain-main dengan Lailatul Qadar, karena sibuk malaikat menentukan masa depan kita. Semoga kita mendapatkannya. Jangan cuma amin doang. Ya juta hidup bersungguh-sungguh. Harus ada kesungguhan Pak, jangan cuma amin doang. Kurangi interaksi dengan setan gepeng. Ya kenapa setan gepeng Pak? Yang di tangan Anda itu setan gepeng. Ibu, kita jemput rezeki malam ini ya. Karena yang terbaik Ramadan adalah bersedekah sebelum tidur dan bersedekah bangun tidur. Ada syarat rezeki dilancarkan Pak. Bapak amalkan Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bersedekahlah bangun tidur dan sebelum tidur. Subuh dan isya, 2 malam ketika gelap yang membuka pintu rezeki. Maka sedekahlah sebelum tidur dan bangun tidur. Yuk, ini isya sebelum tidur kita bersedekah. Ibu, yang terbaik bersedekah di bulan Ramadan ya. Yang penting sedekah itu banyak tapi ikhlas. Yang penting sedekah itu yang terbaik. Hindari uang dengan motif dan warna abu-abu. Warna apa yang bagus Bu? Masya Allah. Mari kita sedekah dulu yuk. Semoga sedekahnya diterima Allah dan insya Allah membuka pintu rezeki kita. Sambil berselawat, akan ada tim yang membantu. Sallallahu ala Muhammad. Ayo adik-adik ikut. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya Nabi salam alaika. Yuk Bapak Ibu. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhsinin, semoga selalu masjid ini barokah dan insya Allah dimakmurkan sama Allah hingga yang hidup di sekitar masjid selalu dalam perlindungan Allah. Yang saya hormati segenap pengurus takmir marbot yang berkontribusi atas masjid ini. Yang saya cintai para alim, ustadz dan ustazah, tokoh masyarakat yang hadir, ibu-ibu yang selama ini cuma nonton gue di TV, sekarang udah ngeliat gue aslinya. Sehat Bu? Jarang-jarang mak-mak mau betah di tempat ini, ya nggak sih? Langsung biasanya pulang, dia kecapean ngurus buka puasa di rumah. Tetapi semua tertunda sebab pengen ngeliat lesung bibit gue. Yang di belakang bilang pret. Ibu, jangan tidur ya. Ini malam Lailatul Qadar. Ustaz, apakah mungkin Lailatul Qadar turun di malam genap? Iya, mungkin. Karena Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar tersisa 5 hari atau 7 hari terakhir. Tergantung puasa ini berapa hari. Kalau 30 hari jumlah Ramadannya, maka Lailatul Qadar jatuh di malam genap. Kalau 29 hari, maka Lailatul Qadar jatuh di malam ganjil. Makanya tidak menutup kemungkinan malam ini sedang terjadi Lailatul Qadar. Lihat tandanya, suhu udara tidak panas, tidak dingin. Suhu udara tidak hujan dan menenangkan, matahari bersinar cerah dan tidak menyengat. Tetapi tidak usah mikirin tanda-tandanya, dilihat terus. Ini Lailatul Qadar belum ya? Nggak usah, yang penting ibadah saja, perkuat baca Quran, insya Allah Allah mudahkan jalan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat tugas kita. Selesai Ramadan bukan berarti Anda bersanteria, Pak. Selesai Ramadan, tantangan keimanan semakin kuat, tantangan keimanan semakin dahsyat. Selesai Ramadan, justru ujian Ramadan akan dimulai. Apakah Anda istiqomah? Apakah Anda lanjut sholat tahajudnya? Apakah Anda lanjut sholat duhanya? Apakah Anda lanjut puasa sunnahnya? Apakah Anda lanjut kebaikannya? Atau jangan-jangan Ramadan lewat, semangat Anda juga bablas. Oh. Karena banyak orang yang gitu, Pak. Ustaz, sebenarnya ciri-ciri orang yang puasanya diterima itu ada nggak sih? Ada. Quran udah jelas, hadis udah jelas. Apa kata Nabi? Wa innal ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qall. Amal yang paling dicintai Allah sedikit tapi istiqomah. Dan surat Al-Hijr 99, amal yang paling baik wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Kau beribadah kepada Allah sampai al-yakin menjemputmu. Kau beribadah kepada Allah sampai kematian menjemputmu. Pertanyaannya, apakah Bapak bisa jaga tahajud sampai mati? Halo? Apakah Bapak bisa jaga sholat tahajud sampai mati, Pak? Ibu, apakah Ibu berjanji untuk menjaga sholat tahajud sampai mati? Insya Allah apa? Gak jelas. Tapi kita sedang berusaha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Karena tipikal ibadah yang diterima, kau bertahan dengan sholat tahajudmu, kau bertahan dengan puasa sunnahmu, kau bertahan dengan hatimu, kau bertahan dengan akhlakmu, kau bertahan dengan sholat berjamaahmu, kau bertahan dengan sikap baikmu, kau bertahan dengan sholat duhamu. Sampai kapan? Sampai mati. Coba nanti kita lihat, apakah Anda bertahan atau tidak? Jangan-jangan Rabu sebulan taraweh penuh, di bulan Syawal hilang semua sholat malam. Ibu, jangan ya, jangan seperti itu, gairahnya hilang. Ini aja Lebaran mau selesai, mau hadir, puasa mau selesai, ibu udah mulai kendor semangatnya, sahurnya jadi malas dan lain sebagainya. Ayo, semangatkan diri agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kita kali ini adalah tenang dengan Al-Quran. Saya heran deh, ibu berjilbab tapi tidak tenang. Ibu hadir di masjid tapi masih gelisah. Tadi Bapak bilang gelisah karena permintaan meningkat, pemasukan sedikit. Masya Allah, tuntutan banyak. Istri pengen beli kue lebaran, masak persiapan lebaran, sementara penghasilan sedikit, harga melambung naik kemana-mana. Iya kan? Berarti kalau kita masih gelisah, kita masih depresi, berarti orientasi kita salah selama hidup ini. Karena apa? Dunia bukan tujuan. Betul Ibu? Lebaran dengan instrumen makanan, minuman, baju, pakaian, itu bukan tujuan. Kalau itu menjadi tujuan, Anda salah di bulan yang ini. Karena Ramadan tujuannya bukan itu. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Itu baru tujuan. Gak masalah gak ada opor, gak masalah gak ada rendang, gak masalah gak ada kue nastar, gak masalah, gak masalah. Kalau Anda bermasalah gara-gara tak ada kue, berarti hati Anda bermasalah. Kalau Anda gelisah gara-gara tak ada suguhan lebaran, berarti hati Anda yang bermasalah. Gak masalah. Karena apa? Kalau memang gak ada, kenapa harus dipaksakan, ya gak sih? Ngapain? Hidup ini isi teguai, nikmatin aja Bu. Ada kerupuk ya kerupuk aja suguhin. Gak usah makan nastar, jadi kerupuk, ya gak sih? Ibu, udahlah. Walaupun beletnya kongguan, isinya rengginang gak apa-apa. Ya gak sih? Blacknya kongguan, isinya peyek, gak apa-apa. Gak harus formal-formal amat. Yang penting bisa menikmati sungguhan yang ada. Hidup ini enak lah kalau kita syukuri dengan baik. Hidup ini nikmat kalau kita pandai menjadikan hidup ini lebih indah. Al-Quran adalah sumber ketenangan. Betul. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, dan ingatlah dengan banyak mengingat Allah jiwamu menjadi tenang. Apa konsep dari mengingat Allah? Salah satunya zikrullah. Mengingat Allah dengan zikrullah adalah perbanyak membaca Al-Quran. Masalahnya Quran ini cuma sampai di bibir, geng.
Halo. Kalau sudah cuma di bibir namanya lip service. Perempuan memakai yang warna merah-merah itu namanya lipstick. Naik dikit lipstiknya agak awet, walaupun makan dan minum itu namanya lip tint. Ada juga lipstik yang lebih awet namanya lip matte. Halo. Orang kalau cuma baca Quran doang itu namanya lip service. Qurannya sampai di mulut, belum di hati. Karena tidak dipahami sepenuh hati, belum diamalkan karena belum dipahami semaksimal mungkin. Kebanyakan umat ini cuma membaca satu angka itu 10 pahalanya, satu huruf 10. Tapi hidup ini bukan karena pahala atau tidak. Hidup ini butuh pedoman karena Allah tahu hidup ini penuh dengan ujian dan masalah. Bu, saya yakin ibu ini punya masalahnya masing-masing. Versinya beda-beda antara yang satu dan yang sebelah. Antara yang kerudung kuning dan kerudung merah muda itu beda. Masalahnya beda. Hidup ini memang syarat dengan ujian. Itu kenapa butuh solusi dan ketenangan dan bersumber kepada Quran dalam menyelesaikan masalah. Yang penting Bapak kalau punya masalah jangan pergi ke Pegadaian. Walaupun Pegadaian berjanji mengatasi masalah tanpa itu bohong. Makin ribet Anda datang ke situ. Ibu, hati ini harus tenang. Bagaimana cara menenangkan jiwa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tidak cukup lip service, tidak cukup sampai di mulut, tetapi dipahami. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan isinya dan mengajarkannya. Itu yang menenangkan. Ibu, apakah Anda sudah mengamalkan isi Quran sepenuhnya? Oh kan belum kan? Harus gelisah. Ibu, kenapa Anda gelisah? Karena Anda berbuat dosa. Dosa itu menggelisahkan loh. Maksiat itu tidak menenangkan. Demi Allah, Bapak berbohong itu menggelisahkan. Bapak berbuat dosa, dosa itu tidak menenangkan. Ibu ngomongin orang, itu dosa yang tidak menenangkan. Serius. Itu kenapa jiwa kita labil, gampang rapuh, gampang baper, gampang depresi, gampang sedih, gampang tertekan, gampang terbawa arus. Karena apa? Jiwa Anda berbuat dosa. Cobalah kita jadikan Quran ini sebagai pedoman hidup. Insya Allah akan baik-baik saja. Ibu, hidup penuh ada suka setiap orang. Ini curhat ya. Ibu, apakah ada yang duduk di sini yang nggak punya masalah? Apakah ada yang hadir di tempat ini yang nggak ada masalah? Gak ada. Yang namanya orang hidup berarti Anda harus mampu menerima masalah, Pak. Coba Anda buka Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Perhatikan ayat ini.
Setiap kalian pasti diuji. Walanabluwannakum, pasti diuji dengan sedikit khauf, rasa takut. Bapak akan merasakan rasa takut dalam kehidupan. Takut tak mampu membesarkan anak, takut tak mampu membayar cicilan, takut tak cukup dalam kehidupan ini, takut ekonomi betul-betul tak mampu membuat orang senang. Itu takut. Walju, rasa lapar. Wanaksim minal amwal, kadang ibu sampai kekurangan uang, hutang ke tetangga, hutang ke kantor, esbon ke kantor. Wal anfus, meninggalnya orang-orang yang Anda cintai. Demi Allah, cepat atau lambat rumah Anda akan kedatangan suasana duka. Entah siapa yang meninggal duluan, suaminya kah, istrinya kah, orang tuanya kah, anak-anak kah. Saya yakin setiap orang akan diuji dengan kehilangan. Kematian sedang menanti Anda. Keluarga Anda satu persatu akan diambil, dan Anda akan merasakan duka yang luar biasa. Itu ujian. Ujian. Setiap orang akan ditinggalkan atau meninggalkan. Itu ujian, Pak. Wathamarat, bangkrutnya perniagaan. Tetapi Allah memberikan solusi yang menenangkan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Bukankah ini jawaban yang menenangkan, Pak? Sehebat apapun ujian yang mendatangi Anda, wa basyiris sabirin, kuatkan jiwamu dengan sabar. Justru ujian ini menandakan Anda sedang dicintai Allah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyunas asyaddul bala?" Siapakah manusia yang paling besar ujiannya? Al-Anbiya, ujiannya para nabi. Nabi ini dekat dengan Allah. Nabi ini kesayangan Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa ujian para nabi begitu dahsyat? Ini menandakan orang yang diuji, Anda yang sedang diuji. Selama Anda menjaga iman, berarti Anda adalah orang kesayangan Allah. Syukuri. Ibu yang diuji, syukuri. Berarti ibu setara dengan para al-anbiya, para nabi yang ujiannya lebih daripada ujian yang Anda hadapi. Maka orang yang sedang diuji, tandanya orang itu dicintai Allah. Wa basyiris sabirin, bersabarlah. Alladzina idza asabatuhum musibah, dan ketika musibah datang kepadamu, qalu, ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang menenangkan. Ini kalimat yang menenangkan. Ya Rabb, aku ini milikmu dan aku akan kembali kepadamu. Bukankah setiap yang kita miliki adalah titipan, Ibu? Ibu tidak punya hak privilege. Bapak tidak punya hak privilege. Anda tidak memiliki hak istimewa. Anda tidak memiliki hak milik, karena semua miliknya Allah dan semua dikembalikan kepada Allah. Bukankah suami ibu juga titipan? Kalau tidak diambil Tuhan, diambil diambil orang. Titipan. Semua ini titipan, Pak. Karena kita ini makhluk yang berdiri tanpa apapun, maka sadarkan diri, kita pun kembali tanpa membawa apapun. Lahir dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Kenapa? Karena fitrahnya kita begitu. Tak satu lembar pun ketika lahir. Ibu, emang ibu pernah melihat bayi begitu lahir pakai rompi? Ada? Ya, jahit itu namanya. Telanjang, Pak. Itu kenapa Bapak pun kembali dalam keadaan telanjang. Tak ada satupun baju berjahit dalam tubuh Anda. Karena fitrahnya manusia kembali sesuai dengan kodratnya. Semua titipan, semua milik Allah. Kita tidak punya apa-apa, sedangkan kita hanya memiliki amal soleh sebagai bentuk jaminan agar di kubur dan di akhirat nanti kita bahagia. Jadi kalau Anda diuji, santai aja kali, Pak. Ibu yang saat ini sedang tertekan, ngapain tertekan? Apa yang dibuat tertekan? Tak ada yang setia, Bu. Kalau ibu mati, apakah suami ikut dikubur? Ngapain dia? Tak kawin lagi jawabannya. Itu doa dulu ya. Sebaliknya, kalau bapak mati, apakah ibu dikubur, Pak? Gak ada yang setia. Istri yang Anda cintai seperti Laila dan Majnun,
yang Anda sayangi, yang Anda muliakan, Anda pun mati, dia tidak akan ikut dikubur bersama Anda. Karena fitrahnya memang kalian sendiri, kita sendiri, dan akan kembali kepada Allah dengan sendiri. Itu kenapa Al-Quran memberikan setiap ketenangan dari jawaban dan masalah. Dan yang kedua, kalau sudah memiliki energi sabar, lakukan surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ini jawaban yang menenangkan lagi. Kalau ada masalah, cepat sholat 2 rakaat. Halo, apakah ibu kalau ada masalah langsung sholat 2 rakaat? Saya mau nanya, apakah ketika ada musibah ibu langsung sholat 2 rakaat? Padahal perintahnya nasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sholat dan sholatmu sebagai pertolongan. Berarti sholat adalah penenang jiwa yang akan menolong masalah-masalah kita. Quran ini menenangkan. Ustaz, niatnya gimana? Kan sholat mesti ada usolli, nggak usah usolli Pak. Usolli ngilangi masalah gue, nggak perlu bilang begitu. Allah udah tahu ada sholat itu kan adalah rangka menyelesaikan masalah. Allah lebih tahu apa yang ada di hati Anda. Bapak nggak usah berpikir usolli apaan. Yang penting niatnya sudah fokuskan. Nasta'inu bisabri, itu namanya sholat mutlak. Begitu ada masalah, sholat 2 rakaat. Ini penawar loh ibu. Coba ibu dari dulu begitu dipuji langsung sholat 2 rakaat. Bahagia sholat, sedih sholat, bawa semua dengan sholat. Karena sholat adalah hiburan, entertainment yang menenangkan dan membahagiakan. Kalau perintah Quran kita amalkan Pak, perintah Quran kita terapkan, demi Allah tenang. Karena selama ini Anda cuma sampai di bibir saja, alias lip service, memahami tak pernah, apalagi mengamalkan. Ibu, ngomongin orang boleh nggak? Ngomongin orang boleh nggak? Tergantung betul. Ngomongin orang itu gibah. Gibah itu kau menyebutkan sesuatu yang memang ada pada orang itu. Orang itu gendut, bapak lewat bilang, gendut amat, itu gibah. Kalau orang gendut dibilang kurus, itu namanya fitnah. Yang namanya gibah memang betul orang itu yang kau bicarakan. Memang begitu aslinya, itu gibah. Ada orang kulitnya hitam amat, itu gibah. Kalau orang hitam dibilang putih namanya fitnah. Apa kata Al-Quran tentang menggibah atau bigos, biang gosip? Coba Anda buka dalam Quran surat ke-49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan don, prasangka. Don saja tak boleh, apalagi suudzon, buruk sangka. Don nggak boleh Pak. Don itu baru berprasangka, belum ada buruknya, baru berprasangka. Apalagi suudzon, Anda buruk kepada orang lain, itu betul-betul dosa. Dan ibu tidak boleh membicarakan aib orang. Di ayat ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang gibah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Apakah Anda tidak merasa jijik? Nanti di akhirat orang-orang yang Anda bicarakan, bangkainya akan dikumpulkan untuk dimakan mentah-mentah. Pertanyaannya ibu, berapa orang yang sudah Anda bicarakan? Ayo jujur ayo. Dari awal Ramadan sampai sekarang sudah berapa orang yang dibicarakan ayo?
sadar-sadar. Bapak juga ayo. Apakah bapak nggak ngomongin orang? Sama saja. Bahkan laki-laki lebih dahsyat lagi embernya daripada perempuan. Saya pikir bapak-bapak di masjid itu membicarakan apa, Bu? Kelompok-kelompok begitu, ngebahas apa? Ternyata sama aja. Ngomongin orang juga mereka itu. Masya Allah. Mari kita kembali kepada Al-Quran yang menenangkan. Anda yang melanggar aturan-aturan Allah pasti akan gelisah. Kita yang sering berbuat maksiat dan dosa pasti akan gelisah. Sebab dosa itu tidak akan membuat tenang. Dosa menggelisahkan, maksiat itu menggelisahkan. Setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah pasti akan bikin gelisah. Bu, ibu kalau mau bohong itu tenang gak sih? Tidak ada orang yang bohong itu tenang. Karena apa? Gelisah. Setiap Anda melakukan dosa pasti ada kegelisahan. Karena dosa yang membuat gelisah. Maka Quran mengajarkan kepada kita bukan cuma dibaca, tetapi harus dipahami. Ibu, Bu, mukul istri boleh nggak? Pak, Bapak, mukul istri boleh nggak? Kok Bapak takut jawabnya? Nggak ada undang-undang KDRT di masjid ini. Ibu, mukul istri boleh nggak? Tidak ya, saya kunci jawaban Anda. Ibu mengatakan tidak boleh. Kalau menurut Bapak mukul istri boleh nggak? Boleh kalau kasta mah. Jawaban Bapak mengambang begini. Apakah perspektif Quran membolehkan seorang suami melayankan yadribu, pukulan kepada istrinya? Jawabannya adalah surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'na fala tabuna 'alaikum innallaha kana 'aliyyan kabira. Laki-laki pemimpin, bagaimanapun derajat laki-laki satu tingkat lebih tinggi. Tidak ada kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Laki-laki lah yang memimpin. Dan tugasnya perempuan adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kok nggak ngomong ibu? Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Itu aja yang Anda lakukan, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Dan dilanjutkan dengan ayatnya, wallati takhafuna nujuzahunna, kalau istrimu sudah mulai durhaka. Berarti ayat ini menerangkan setiap perempuan dan istri berpotensi durhaka. Dan ternyata kalimat durhaka bukan cuma anak kepada orang tua. Istri yang tidak taat kepada suaminya adalah durhaka. Kalimatnya wallati takhafuna nusyus. Nusyus itu durhaka. Kalau istrimu sudah mulai durhaka, faiduhun, nasihati dia. Dinasihati masih tetap durhaka, wahjurhunna fil madaji, pisah ranjang atau pisah tempat tidurnya. Kalau pisah ranjang masih durhaka, wadribuhun, pukul. Boleh dong. Jadi jawabannya adalah Boleh. kalau istrinya durhaka. Kalau istrinya baik Anda pukul, berarti Anda yang gak beres. Ibu, tetapi mukulnya ada aturannya, Bu. Bukan seperti smackdown. Maka istri bikin melontot mau keluar, ya ampun.
ampun, sembarangan bapak ini. Gak boleh pak. Apa kata Nabi? La yadribu fil wajhi. Jangan pukul istrimu di bagian wajah. Tak boleh pak. Laki-laki itu tak boleh mukul istri di bagian wajah, bu. La yadribu fil wajhi. Jangan memukul istrimu di bagian wajah. Kemudian